Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal ajak kamu untuk memahami apa itu maladaptive learning. Jadi, kalau misalnya aku bilang, yang aku kenal istilahnya adalah faulty learning atau known as maladaptive learning or maladaptive conditioning refers to the process of learning that results in negative or undesirable outcomes. It is a type of learning that occurs when an individual learn to associate a stimulus with an appropriate or unhealthy response, or when they learn behavior that are not adaptive or beneficial to their well-being. Contoh sederhana yang bisa aku kasih adalah nih menurut aku relate banget ya maladaptive learning. Jadi misalnya nih, ada anak kecil sama orang dewasa gitu. Dan lihat kecoa terbang. Oke, ini menarik banget nih. Karena menurut aku ini cukup menggambarkan apa itu maladaptive learning in a relative easy to be understood gitu. Nah, jadi si anak kecil ini nggak tahu, nggak tahu tentang kecoa terbang ini apa gitu. Ini apa gitu. Mereka mandang ini netral. Nah, sedangkan untuk orang dewasa yang takut kecoa, orang dewasanya kebetulan takut kecoa, apalagi kecoa terbang gitu. Dan di sini responnya adalah takut. Ini perilakunya netral dan perilaku orang dewasanya takut. Nah, si anak kecil ini tahu kalau misalnya teriak itu adalah respon untuk sesuatu yang menakutkan, membahayakan, dan mungkin bahkan sampai mengancam gitu. Sedangkan orang dewasa teriak karena takut. Lihat kecoa terbang gitu. Nah, si anak kecil ini lihat orang dewasa teriak. Sedangkan definisi dia tentang teriak adalah hal yang menakutkan, hal yang membahayakan, dan hal yang mengancam. Jadi pada akhirnya si anak kecil ini terbentuk di pikirannya atau terkondisikan di pikirannya karena orang dewasa ini cukup konsisten. Setiap kali ngelihat kecoa terbang pasti teriak gitu. Jadi anak kecil ini bakal mengasosiasikan kecoa terbang itu sebagai hal yang menakutkan, membahayakan, bahkan mengancam. Kebayang nggak, guys? Gitu. Nah, si orang dewasa ini ya udah jelas dia dia pada dasarnya takut. Gitu. Orang dewasa ini takut sama kecoa terbang. Tapi secara nggak langsung perilaku teriak orang dewasa ini memberikan kayak pelajaran bahwa kalau
kamu lihat kecoa terbang itu teriak gitu. Padahal si anak nggak tahu apa bahayanya kecoa terbang gitu. Si anak nggak tahu. Ya, dia mandang kecoa terbang itu netral. Tapi ketika ada yang dicontohkan gini ya, learns to associate a stimulus with an inappropriate or unhealthy response. Jadi belajar untuk mengasosiasikan si kecoa terbang ini menjadi hal yang menakutkan, membahayakan, bahkan mengancam. Tapi sebenarnya enggak. Nah, si anak kecil ini ke depannya bakal ngasih respon teriak ketika ketemu kecoa terbang. Gitu. Nah, ini yang aku maksud unhealthy behavior. Unhealthy behavior or yang aku bilang faulty learning atau maladaptive learning or maladaptive conditioning. Ini untuk hal yang sederhana. Tapi ini juga bisa masuk ke dunia yang lebih kompleks gitu. Yang entah kita sadari bener atau enggak, yang memang kita tuh cuman lihat orang dan kita nggak bener-bener tahu, tapi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran dan sebenarnya itu respon yang inappropriate aja gitu. Kebayang nggak sih? Jadi pada akhirnya maladaptive learning atau faulty learning ini adalah sebuah respon yang pada proses belajarnya kita salah memaknai. Salah di sini dalam artian kayak kecoa terbang tadi gitu loh. Sebenarnya apa sih bahayanya kecoa terbang? Kalau misalnya selain bikin mata kita bisa bintitan, selain kalau misalnya kena kaki jadi kesemutan, apa sih bahayanya kecoa terbang gitu? Kecuali kalau emang membahayakan nyawa gitu ya, kayak misalnya ular, kayak misalnya kelabang, kayak misalnya hewan-hewan lain gitu loh. Yang memang pada akhirnya itu bisa membawa keburukan buat kita atau membahayakan nyawa kita, ya itu bukan faulty learning. Kayak misalnya ada ular gitu ya, meskipun ular juga nggak semuanya berbisa, tapi ular asosiasinya berbahaya gitu. Nah, untuk menganggap ular adalah hal yang berbahaya itu bukan faulty learning. Tapi ketika misalnya ngomongin cacing, nah ini jatuhnya jadi jijik dan misalnya nganggapnya jadi takut gitu. Takut sama cacing karena jijik. Nah, ini faulty learning, guys, gitu. Kebayang nggak apa yang aku maksud faulty learning di sini? Jadi, pada akhirnya faulty learning adalah respon yang pada proses belajarnya kita salah memaknai, yang memang basically sebenarnya itu tidak berbahaya. Kita anggap jadi bahaya. Atau respon yang kita kasih nggak sesuai dan malah pada akhirnya bikin kita nggak bisa adaptasi gitu. Salah memaknai yang pada akhirnya bikin kita sulit beradaptasi di lingkungan terkait gitu. Nah, ketika memang pada dasarnya kita belajar tentang ular, maka ular ini nggak jadi berbahaya gitu. Tapi ketika misalnya memang kita diajarin bahwa ular itu berbahaya, maka kita bakal menghindari ular. Begitupun cacing.
Jadi kebetulan kita ngelihat orang yang jijik sama cacing terus kayak ih gitu. Nah, kita ikut-ikutan menganggap cacing buat ih gitu. Nah, itu faulty learning, guys. Gitu. Coba apa yang kamu pahami dan tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.